Saudara-saudari yang terkasih, tahun 2025 ini merupakan tahun yang istimewa bagi kita umat Katolik. Karena pada tahun ini kita mengalami tahun jubileum. Di dalam tahun jubileum itu kita mendapatkan indulgensi. Indulgensi itu sendiri merupakan penghapusan atas hukuman dosa-dosa kita yang telah diampuni di dalam sakramen tobat. Tetapi ada persyaratan yang mesti kita lakukan sehingga kita memperoleh rahmat itu, rahmat dari Tuhan melalui gerejanya. Saudara-saudara yang terkasih, tidak semua umat Katolik bisa datang ke Roma, ke Vatikan. Bisa juga mereka datang di gereja-gereja di mana Bapak Uskup membuka pintu suci untuk kita lewati, ya, umat melewati pintu suci itu, dan kita berdoa di dalamnya, kita menerima sakramen tobat, kita juga menerima Ekaristi Kudus. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau membagikan aturan-aturan memperoleh indulgensi khusus, ya, pada tahun 2025 ini dalam rangka tahun jubileum 2025 dari Tahta Suci Vatikan, secara khusus dari Penitenseria Apostolik. Marilah kita ikuti. Dekrit tentang pemberian indulgensi selama tahun jubileum biasa 2025 yang dimaklumkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Dokumen ini dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2024. Sekarang waktunya telah tiba untuk jubileum baru, ketika sekali lagi pintu suci akan dibuka untuk mengundang semua orang ke dalam pengalaman yang mendalam akan kasih Allah. Bandingkan Spes Non Confundit nomor 6. Spes Non Confundit adalah gula Paus Fransiskus untuk menandai jubileum 2025. Arti Spes Non Confundit itu adalah pengharapan tidak mengecewakan sesuai kitab Roma bab 5 ayat 5. Ini tambahan penjelasan dari saya. Dalam bula yang mengumumkan jubileum biasa tahun 2025, pada suatu saat dalam sejarah di mana tanpa mengindahkan kengerian masa lalu, umat manusia menghadapi cobaan lain ketika banyak orang menjadi korban kebrutalan dan kekerasan. Spes Non Confundit nomor 8. Bapak Suci mengajak semua orang Kristiani untuk menjadi peziarah pengharapan. Ini adalah suatu kebajikan yang harus bersumber terutama pada rahmat Allah dan kepenuhan belas kasihannya. Kebajikan ini harus ditemukan kembali dalam tanda-tanda zaman yang meliputi kerinduan hati manusia yang membutuhkan kehadiran Allah yang menyelamatkan, yang seharusnya menjadi tanda-tanda pengharapan. Spes Non Confundit nomor 7. Sebelumnya dalam bula Misericordiae Vultus yang mengumumkan jubileum luar biasa kerahiman ilahi pada tahun 2015, Paus Fransiskus menggarisbawahi bagaimana indulgensi memperoleh makna yang lebih penting dalam konteks tersebut. Misericordiae Vultus nomor 22. Karena belas kasih Allah menjadi indulgensi dari Bapa yang melalui mempelai Kristus, yakni gerejanya, menjangkau para pendosa yang telah diampuni dan membebaskan mereka dari setiap sisa yang ditinggalkan oleh akibat-akibat dosa. Misericordiae Vultus nomor 22. Demikian pula sekarang Bapak Suci menyatakan bahwa rahmat indulgensi adalah cara kita untuk mengetahui sifat belas kasihan Allah yang tak terbatas. Bukanlah suatu kebetulan bahwa bagi orang-orang zaman dahulu, istilah belas kasihan dan indulgensi dapat dipertukarkan sebagai ungkapan kepenuhan pengampunan Allah yang tak terbatas.
Spes non confundit nomor 23. Oleh karena itu, indulgensi adalah sebuah rahmat jubilium. Demikian juga selama jubilium biasa tahun 2025. Atas kehendak Bapa Suci, pengadilan kerahiman atau dalam bahasa Italia, Tribunale di Misericordia, yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian dan penggunaan indulgensi, hendak mendorong jiwa-jiwa umat beriman dan memupuk niat saleh untuk memperoleh indulgensi sebagai anugerah rahmat yang khusus untuk setiap tahun suci atau tahun jubilium. Menetapkan petunjuk-petunjuk berikut ini supaya umat beriman dapat memanfaatkan ketentuan-ketentuan untuk memperoleh dan membuat praktik indulgensi jubilium berbuah secara rohani. Spes non confundit nomor 23. Selama jubilium biasa 2025, semua indulgensi yang telah diberikan sebelumnya tetap berlaku. Semua umat beriman yang sungguh-sungguh bertobat dan bebas dari segala keterikatan terhadap dosa, bandingkan Enchiridion Indulgentiarum edisi keempat, norma ke-20 paragraf pertama, yang digerakkan oleh semangat cinta kasih dan yang selama tahun suci dimurnikan melalui sakramen tobat dan disegarkan oleh komuni kudus, mendoakan intensi-intensi Bapa Suci Paus Fransiskus. Sebenarnya Anda bisa membaca intensi-intensi Bapa Suci selama 2025 ini di dalam internet, sudah diterjemahkan. Saya lihat Keuskupan Agung Jakarta sudah membuat booklet dan sudah menerjemahkan intensi-intensi Bapa Suci ini dan sudah juga diupload di internet, bisa Anda download. Akan dapat memperoleh dari perbendaharaan gereja sebuah indulgensi penuh dengan pengurangan hukuman dosa dan pengampunan atas segala dosa-dosanya, yang dapat diterapkan juga terhadap jiwa-jiwa di api penyucian dengan memilih cara-cara berikut. Nah, ini cara-caranya ya. Anda perlu melihat cara-cara ini. Anda perlu mendengarkan dengan baik dan menerapkannya selama tahun 2025 ini dalam tahun jubilium untuk memperoleh rahmat indulgensi itu. Bagian pertama, ziarah. Umat beriman, para peziarah pengharapan dapat memperoleh indulgensi jubilium yang diberikan oleh Bapa Suci jika mereka melakukan ziarah yang saleh ke tempat suci jubilium manapun, dengan berpartisipasi secara penuh dalam misa kudus, di mana norma-norma liturgi memperbolehkannya. Misa jubilium dapat dipilih dengan baik atau salah satu dari misa votif, yaitu misa votif untuk rekonsiliasi, untuk pengampunan dosa, untuk mempromosikan amal, atau untuk memupuk keharmonisan. Misa ritual untuk penerimaan sakramen-sakramen inisiasi Kristiani atau pengurapan orang sakit, atau salah satu dari yang berikut ini: ibadat sabda, ibadat harian, ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat sore, ibadat jalan salib, doa rosario, mendaraskan madah akatis. Ini madah pujian kepada Bunda Maria yang dilantunkan oleh Gereja Katolik Timur, ritus Bizantin. Ibadat tobat yang diakhiri dengan pengakuan dosa secara pribadi oleh peniten, seperti yang diterapkan dalam ritus tobat. Cara 2, jadi ada beberapa cara dalam ritus tobat itu ya. Ini dipilih cara 2. Berziarah ke Roma atau berziarah di Roma, dengan mengunjungi setidaknya 1 dari 4 basilika utama kepausan, Basilika Santo Petrus di Vatikan, Basilika Agung Penebus Maha Kudus atau Basilika Santo Yohanes Lateran, Basilika Santa Maria Maggiore, dan Basilika Santo Paulus di luar tembok. Di Tanah Suci, dengan mengunjungi setidaknya 1 dari 3 basilika ini, yakni Basilika Makam Kudus di Yerusalem, Basilika Kelahiran Yesus di Bethlehem, atau Basilika Kabar Sukacita di Nazaret. Di wilayah-wilayah gerejawi lainnya, dengan mengunjungi gereja katedral,
atau gereja lain atau tempat suci yang ditentukan oleh ordinari setempat oleh Bapak Uskup. Di Indonesia ya Bapak Uskup sudah membuka gereja-gereja ya, gereja katedral dan beberapa gereja lain sebagai gereja yang memiliki pintu suci dan dikhususkan untuk tahun jubileum 2025 ini. Silakan Anda berpartisipasi di dalam doa di dalam gereja itu, menerima ya sakramen Ekaristi, sakramen tobat gitu ya, dan juga melaksanakan doa rosario di sana atau doa-doa lain. Silakan devosi-devosi lain, silakan melaksanakan di sana, bergabung dengan umat ya. Para uskup akan mempertimbangkan kebutuhan umat beriman serta kesempatan untuk memperkuat konsep ziarah dengan segala makna simbolisnya untuk mewujudkan kebutuhan besar akan pertobatan dan rekonsiliasi. Silakan ikuti ya petunjuk ya Bapak Uskup di masing-masing keuskupan ya, karena pemaknaan ya tahun jubileum ini juga diserahkan pada otoritas Bapak Uskup untuk mengaturnya dengan baik supaya menjadi lebih sederhana sehingga banyak orang yang sungguh-sungguh mengalami rahmat Allah selama tahun jubileum itu. Bagian kedua, kunjungan saleh ke tempat-tempat suci. Demikian juga umat beriman dapat memperoleh indulgensi jubileum jika secara individu atau dalam kelompok mereka dengan sepenuh hati mengunjungi tempat jubileum dimanapun untuk jangka waktu yang sesuai, ikut serta dalam adorasi dan meditasi Ekaristi, diakhiri dengan doa Bapa kami, doa aku percaya dalam cara apapun yang sah. Dalam arti, ya baik kredo atau syahadat Nikea maupun kredo Nikea Konstantinopel, gitu ya. Ada dua jenis, nah silakan pilih salah satu di antaranya. Atau sering kita sebut di Indonesia, ada kredo pendek, tapi juga ada kredo panjang. Nah, itu silakan pilih. Dan doa-doa kepada Bunda Maria, Bunda Allah, sehingga di tahun suci ini, semua orang akan mengenal kedekatan Bunda Maria, ibu yang paling penuh kasih sayang, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Spes non confundit nomor 24. Selama tahun jubileum, selain tempat-tempat ziarah tersebut di atas, tempat-tempat suci berikut juga boleh dikunjungi dengan ketentuan yang sama. Di Roma, Basilika Salib Suci di Yerusalem, Basilika Santo Lorenzo di Verano, Basilika Santo Sebastianus, kunjungan tradisional ke 7 gereja Roma yang sangat dekat dengan jantung Santo Filipus Neri juga sangat dianjurkan. Tempat suci cinta ilahi atau Divino Amore, gereja Roh Kudus di Sasia, gereja Santo Paulus di Tre Fontane, tempat kemartiran Rasul, katakombe Romawi. Gereja-gereja di jalur jubileum yang masing-masing didedikasikan untuk rencana perjalanan gereja-gereja di Uni Eropa atau Iter Europeaum, dan untuk pelindung perempuan Eropa dan pujangga gereja, atau Basilika Santa Maria Sopra Minerva dan gereja-gereja Santa Brigid di Campo de Fiori, gereja Santa Maria della Vittoria, gereja Trinità dei Monti, Basilika Santa Cecilia di Trastevere, dan Basilika San Agustinus di Campo Marzio. Di tempat-tempat lain di dunia, 2 basilika kecil kepausan di Asisi, yaitu Basilika Santo Franciscus dan Bunda Maria Para Malaikat, Basilika Kepausan Bunda Maria Loreto, Basilika Bunda Maria Pompei, dan Basilika Santo Antonius di Padua. Setiap basilika kecil, gereja katedral, gereja konkatedral, tempat kudus Bunda Maria. Setiap gereja kolose para kanonik atau tempat kudus terkemuka yang ditunjuk oleh uskup diosesan atau eparki untuk kepentingan umat beriman, dan tempat suci nasional atau internasional. Eparki itu kalau di gereja Katolik Timur sama dengan uskup. Tempat-tempat suci untuk penyambutan dan ruang istimewa untuk kelahiran kembali harapan. Spes non confundit nomor 24.
seperti yang ditentukan oleh konferensi-konferensi episkopal. Umat beriman yang sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosanya tetapi tidak dapat ikut serta dalam berbagai perayaan-perayaan liturgis yang agung, tidak dapat melakukan ziarah dan kunjungan-kunjungan saleh karena alasan-alasan yang serius, terutama para rubiah dan rahib yang hidup dalam biara, tetapi juga para lansia, orang sakit, tahanan, dan mereka yang melalui pekerjaan mereka di rumah sakit atau fasilitas-fasilitas pelayanan lainnya memberikan pelayanan terus-menerus bagi orang sakit, dapat memperoleh indulgensi jubileum dengan syarat-syarat yang sama jika bersatu dalam semangat dengan umat beriman yang ikut ambil bagian secara langsung, terutama ketika kata-kata paus dan uskup diosesan disebarkan melalui berbagai sarana komunikasi. Mereka mendaraskan doa Bapa Kami, mendaraskan doa Aku Percaya dalam bentuk apapun yang disetujui. Credo Nikea atau Credo Nikea Konstantinopel, dan doa-doa lain yang sesuai dengan tujuan-tujuan tahun suci di rumah-rumah mereka atau dimanapun mereka berada. Misalnya di kapel biara, rumah sakit, panti jompo, penjara, dan lain sebagainya, sambil mempersembahkan penderitaan atau kesulitan hidup mereka kepada Tuhan. Bagian ketiga, dalam karya-karya belas kasih dan penebusan dosa. Selain itu, umat beriman dapat memperoleh indulgensi jubileum jika dengan semangat yang saleh mereka berpartisipasi dalam misi-misi populer, latihan-latihan rohani, atau kegiatan-kegiatan pembinaan berdasarkan dokumen-dokumen Konsili Vatikan II dan Katekismus Gereja Katolik yang diselenggarakan di sebuah gereja atau tempat lain yang sesuai menurut Bapa Suci. Meskipun ada aturan bahwa hanya satu indulgensi penuh yang dapat diperoleh setiap hari, umat beriman yang telah melaksanakan suatu tindakan amal bagi jiwa-jiwa di api penyucian, jika mereka menerima komuni kudus untuk kedua kalinya pada hari yang sama, dapat memperoleh indulgensi penuh 2 kali pada hari yang sama, yang hanya berlaku untuk orang yang telah meninggal. Ini harus dilakukan dalam suatu perayaan Ekaristi. Lihat ya Kanon 917 dan juga Komisi Kepausan untuk Penafsiran Otentik Kitab Hukum Kanonik Responsa ad Dubia nomor 1 tanggal 11 Juli 1984. Melalui tindakan ganda ini, pelaksanaan amal kasih ilahi yang layak dipuji dilakukan melalui ikatan yang dengannya umat beriman yang masih melakukan peziarahan di bumi ini dipersatukan dalam tubuh mistik Kristus dengan mereka yang telah menyelesaikan peziarahannya. Berdasarkan kebijaksanaan bahwa indulgensi jubileum karena kekuatan doa dimaksudkan secara khusus bagi mereka yang telah mendahului kita, agar mereka dapat memperoleh belas kasihan sepenuhnya. Spes non confundit nomor 22. Secara khusus, selama tahun suci, kita dipanggil untuk menjadi tanda pengharapan yang nyata bagi saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Spes non confundit nomor 10. Oleh karena itu, indulgensi juga dikaitkan dengan karya-karya belas kasih dan penebusan dosa tertentu yang menjadi kesaksian atas pertobatan yang dilakukan. Umat beriman mengikuti teladan dan amanat Kristus, didorong untuk lebih sering melakukan karya-karya amal atau belas kasihan, terutama dalam melayani saudara-saudari yang terbebani oleh berbagai kebutuhan. Lebih khusus lagi, mereka harus menemukan kembali karya-karya belas kasih ragawi, memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, menyambut orang asing, menyembuhkan orang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara, dan menguburkan orang meninggal. Misericordia Vultus nomor 15. Serta menemukan kembali karya-karya belas kasih spiritual, menasihati orang yang ragu-ragu, mengajar orang yang tidak tahu,
menasihati para pendosa, menghibur orang yang menderita, mengampuni orang bersalah, menanggung dengan sabar orang yang berbuat jahat kepada kita, dan berdoa bagi yang hidup dan yang telah meninggal dunia. Dengan cara ini, umat beriman akan dapat memperoleh indulgensi yubelium jika mereka mengunjungi dalam waktu yang tepat saudara-saudari mereka yang membutuhkan atau dalam kesulitan, orang sakit, tahanan, lansia yang kesepian, penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, berziarah kepada Kristus yang hadir di dalam diri mereka. Bandingkan Matius bab 25 ayat 34-36 sesuai dengan keadaan rohani, sakramen, dan doa. Umat beriman dapat mengulangi kunjungan-kunjungan ini sepanjang tahun suci, bahkan setiap hari, dan memperoleh indulgensi penuh setiap kali melakukannya. Indulgensi penuh yubelium juga dapat diperoleh melalui inisiatif-inisiatif yang mempraktikkan secara konkret dan murah hati semangat tobat yang merupakan jiwa yubelium. Secara khusus, sikap pertobatan khas pada hari Jumat Agung dapat dihadirkan kembali dengan berpantang dalam semangat tobat, setidaknya selama 1 hari dalam seminggu, berpantang dari gangguan yang sia-sia, misalnya gangguan yang nyata maupun virtual, misalnya berpantang untuk penggunaan media dan atau jaringan sosial, berpantang dari konsumsi yang berlebihan, misalnya dengan berpuasa atau mempraktikkan pantang sesuai dengan norma-norma umum gereja dan anjuran para uskup, serta dengan menyumbangkan sejumlah uang secara proporsional kepada orang miskin, dengan mendukung karya-karya yang bersifat keagamaan atau sosial, terutama untuk mendukung pertahanan dan perlindungan kehidupan dalam semua fase-fasenya. Tetapi juga dengan mendukung kualitas hidup anak-anak terlantar, kaum muda yang mengalami kesulitan, orang lanjut usia yang membutuhkan atau kesepian, atau para migran dari berbagai negara yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan bagi keluarga mereka. Spes non confundit nomor 13. Hal ini juga dapat diperoleh seseorang dengan mendedikasikan sebagian waktu luangnya untuk kegiatan-kegiatan sukarela yang bersifat pelayanan bagi masyarakat atau bentuk-bentuk komitmen pribadi lainnya yang serupa. Semua uskup diosesan dan eparki serta yang sederajat dengan mereka dalam hukum pada hari yang paling tepat dalam masa yubelium ini, pada kesempatan perayaan utama di gereja katedral dan di masing-masing gereja yang dikhususkan untuk yubelium, dapat memberikan berkat kepausan untuk indulgensi penuh yang dapat diterima oleh semua umat beriman yang menerima berkat ini dalam kondisi yang layak. Untuk memudahkan akses kepada sakramen tobat dan memperoleh pengampunan ilahi melalui kuasa kunci, para ordinaris wilayah diundang untuk memberikan kepada para kanonik dan imam yang di dalam katedral dan gereja-gereja yang secara khusus ditetapkan untuk tahun suci, mendengarkan pengakuan-pengakuan dosa umat beriman. Kewenangan-kewenangan yang terbatas pada forum internal atau pengakuan dosa bagi umat beriman gereja-gereja timur yang tercakup dalam kitab hukum kanonik Gereja Katolik Timur Kanon 728 paragraf kedua. Dan dalam kasus yang kemungkinan direservasi seperti kasus yang tercantum pada Kanon 727 jelas tidak termasuk. Juga kasus-kasus yang tercantum dalam Kanon 728 paragraf pertama, ini kitab hukum kanonik Gereja Katolik Timur, tidak termasuk karena terkait kasus yang direservasi ke tahta apostolik. Sedangkan untuk umat beriman gereja Latin, kewenangan itu disebutkan dalam kitab hukum kanonik Kanon 508 paragraf pertama. Dalam hal ini, penitenseria apostolik mendesak semua imam untuk bersedia dan memberikan pengabdian diri yang murah hati untuk memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada umat beriman untuk mendapatkan manfaat
dari sarana keselamatan dengan membuat dan mempublikasikan jadwal waktu untuk pengakuan dosa. Jadi para romo diminta untuk bersedia ya melayani pengakuan dosa umat beriman. Supaya selama tahun jubileum ini banyak jiwa-jiwa yang merasa diselamatkan ya, merasakan belas kasihan Allah. Maka umat beriman juga silakan mengaku dosa, cari romo ya. Akuilah dosa-dosa Anda di dalam sakramen tobat. Dengan bekerja sama dengan para pastor paroki atau rektor gereja-gereja yang berdekatan, dengan menyediakan waktu untuk melayani pengakuan dosa, merencanakan perayaan pertobatan secara tetap dan sering, dan juga memanfaatkan seluas-luasnya para imam yang sudah pensiun dan yang tidak memiliki peran pastoral yang ditentukan. Bergantung pada kemungkinan-kemungkinan yang ada, para imam hendaknya mengingat sesuai dengan motu proprio misericordia Dei, kesempatan pastoral yang juga ada dalam mendengarkan pengakuan dosa selama perayaan Misa Kudus. Untuk memudahkan tugas para bapa pengakuan, penitenseria apostolik atas mandat Bapa Suci memberikan kepada para imam yang mendampingi atau mengikuti ziarah jubileum di luar keuskupan mereka hak untuk menggunakan kewenangan-kewenangan atau fakultas-fakultas yang sama dengan yang diberikan kepada mereka di keuskupan mereka oleh otoritas yang legitim. Kewenangan-kewenangan khusus akan diberikan oleh penitenseria apostolik ini kepada penitenseria basilika kepausan di Roma dan kepada penitenseria kanonik atau penitenseria keuskupan yang didirikan dalam lingkup gerejawi masing-masing. Para bapa pengakuan setelah dengan penuh kasih memberikan petunjuk kepada umat beriman tentang beratnya dosa-dosa, harus menentukan yang mana dosa-dosa yang direservasi atau dosa censura dengan cinta kasih pastoral, penitensi sakramental yang tepat. Seperti menuntun mereka sejauh mungkin kepada pertobatan yang tetap dan sesuai dengan sifat kasus-kasus tersebut, mengajak mereka untuk melakukan perbaikan atas segala skandal dan kerusakan. Ini sebenarnya bahasanya sangat berat, tetapi barangkali para romo bisa memahami ini karena ini tugas mereka. Akhirnya, penitenseria apostolik dengan hangat mengundang para uskup sebagai pengemban 3 tugas atau munus Kristus, yaitu tugas mengajar, tugas menggembalakan, dan tugas menguduskan, untuk menjelaskan dengan jelas ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang diusulkan ini untuk pengudusan umat beriman, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan, budaya, dan tradisi setempat. Katekese yang sesuai dengan karakteristik sosiokultural dari setiap orang akan mendukung pewartaan Injil dan keseluruhan pesan Kristiani secara efektif, mengakar lebih dalam di hati umat akan keinginan untuk mendapatkan anugerah unik ini yang diperoleh melalui perantaraan gereja. Dekret ini berlaku selama jubileum biasa tahun 2025 dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur sebaliknya. Diberikan di Roma di kantor penitenseria apostolik pada tanggal 13 Mei 2024 pada peringatan Santa Perawan Maria dari Fatima, Angelo Cardinal de Donatis, Mayor atau Kepala Penitenseria Apostolik. Tuhan memberkati.